Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Bapak. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia. Pada pertemuan kali ini, dan Bapak juga mengingatkan kembali tentang pertemuan kemarin, Bapak harap anak-anak siswa-siswi Bapak sudah paham dan sudah mengerti akan materi yang telah Bapak sampaikan di minggu yang lalu tentang letak geografis, letak astronomis, dan juga letak geografis. Karena kegiatan ataupun materi pembelajaran yang lalu itu berkaitan dengan kegiatan yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Pada pertemuan kali ini Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak Bapak untuk menyediakan terlebih dahulu perlengkapan alat-alat tulis ataupun alat-alat pembelajarannya yang sekiranya dapat menunjang dalam proses pembelajaran tentunya. Tidak lupa pula kita berdoa terlebih dahulu ataupun minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang potensi sumber daya alam Indonesia, yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu potensi sumber daya alam Indonesia. Yang kedua adalah untuk mengetahui sebaran sumber daya alam Indonesia. Apa itu potensi, apa itu sumber daya, dan sumber daya itu sumber daya alam itu terdiri atas apa-apa saja, itu harus anak-anak ketahui. Minimal setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran kali ini, anak-anak sudah mengerti apa itu potensi sumber daya alam Indonesia. Bapak bahas sedikit ya, ini mengenai potensi. Kalau Bapak ibaratkan, si A memiliki potensi ini sebagai pemain sepak bola berbakat, berarti potensi itu dapat dikatakan sebagai apa coba? Iya, potensi itu dapat dikatakan sebagai kemungkinan ataupun segala sesuatu yang dapat dikembangkan. Jadi kalau misalkan ada bakat ataupun ada potensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut dalam bermain, contohnya bermain sepak bola, berarti sepak bola tersebut merupakan potensi dia untuk lanjut ke jenjang ataupun tingkat berikutnya. Kalau ini mengenai potensi sumber daya alam, berarti alam kita memiliki potensi sebenarnya, cuma tergantung kepada sumber daya manusianya lagi. Yang kedua adalah sumber daya. Apa itu sumber daya? Sumber daya itu merupakan segala sesuatu yang dapat diberdayakan. Oleh siapa yang dapat memberdayakannya? Tentu oleh manusia. Makanya sumber daya itu terbagi atas 3: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya kewirausahaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui sebaran sumber daya alam Indonesia. Itu merupakan tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini. Bapak harap anak-anak dapat mengerti nantinya setelah mempelajari ataupun melihat video tayangan kali ini. Potensi sumber daya alam terbagi atas beberapa bagian. Ada 6. Yang pertama adalah sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan juga sumber daya laut. Untuk membatasi materi pertemuan kali ini, Bapak batasi untuk kali ini hanya 2 potensi sumber daya yang akan Bapak jelaskan. Tujuannya agar materi pembelajaran kita yang pertama dapat terarah, yang kedua anak-anak dapat cepat mengerti dan paham akan materinya. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar, yang penting tercapai tujuan dari materi pembelajaran kita. Next, selanjutnya potensi sumber daya alam yang pertama adalah udara. Udara tidak tampak oleh mata dan juga tidak berbau serta tidak ada rasanya. Kehadiran udara dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda-benda seperti pohon yang bertiup angin, air yang bergelombang. Jadi udara tersebut ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama adalah tidak memiliki bau. Yang kedua adalah
tidak tampak oleh mata dan juga tidak ada rasanya, namun dapat kita rasakan oleh apa? Oleh tubuh kita terutama, ataupun benda-benda yang ada yang digerakkan oleh udara tersebut. Adapun 3 unsur utama udara, yang pertama adalah uap air, udara kering, dan juga aerosol. Oke. Komponen udara kering itu terbagi atas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, hidrogen, xenon, ozon, dan radon. Bagaimana volumenya ataupun masanya itu dapat Anda lihat di tabel ini. Jadi komponen udara kering yang paling banyak itu merupakan nitrogen, disusul oleh oksigen dan lain sebagainya, komponen penyusun udara kering lainnya. Lanjut mengenai uap air. Uap air berasal dari hasil penguapan. Hasil penguapan ini dapat juga dikatakan sebagai evaporation atau evaporasi. Merupakan proses pemanasan oleh cahaya matahari yang mengakibatkan air seperti sungai, danau, laut mengalami penguapan ke udara. Jadi proses penguapan ini dapat dikatakan sebagai evaporasi. Aerosol merupakan benda-benda yang berukuran kecil yang karena beratnya sangat ringan, ia mampu melayang di udara. Aerosol dapat berupa partikel berbentuk garam, karbon, sulfat, nitrat, garam natrium, kalsium, kalium, silikat, partikel-partikel dari gunung berapi, dan lain sebagainya. Jadi aerosol ini ukurannya sangat kecil dan sangat ringan sehingga dapat terbawa oleh angin ataupun udara. Adapun fungsi udara, yang pertama adalah manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernafas. Yang kedua adalah tumbuhan membutuhkan udara untuk melakukan fotosintesis. Zat makanan yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan binatang. Yang keempat adalah melindungi kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet dan juga benda-benda angkasa. Nah, itu merupakan lapisan ozon tadi. Lanjut. Nah, sedikit Bapak bahas. Udara tersebut dapat juga dikatakan sebagai lapisan udara itu dapat juga dikatakan sebagai atmosfer. Atmosfer itu dapat dikatakan sebagai lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi atau yang mengelilingi permukaan bumi. Nah, salah satunya adalah lapisan ozon tadi. Lapisan ozon tadi yang dapat melindungi diri kita ataupun makhluk hidup yang ada di permukaan bumi dari sinar ultraviolet ataupun benda-benda angkasa yang hendak masuk ke dalam permukaan bumi kita. Itu Bapak bahas sedikit. Lanjut, yang kedua adalah mengenai potensi sumber daya tanah. Nah, kita hidup di bumi, pastinya kita menginjakkan kaki di tanah. Di atas tanah, manusia dapat bercocok tanam, membangun rumah, membangun jalan, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana proses pembentukan tanah itu sendiri? Ternyata tanah itu terbentuk dari proses batuan, dan batuan itu terdiri atas atau terbagi atas dua bentuk. Yang pertama adalah batuan sedimen dan juga yang kedua adalah batuan beku. Nah, bagaimana batuan ini dapat berubah menjadi tanah atau dapat dari batuan ini terbentuknya tanah? Ternyata batuan ini mengapa bisa menjadi tanah? Itu karena dipengaruhi oleh yang namanya proses pelapukan. Proses pelapukan ini dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai curah hujan atau cuaca panas atau dinginnya. Ataupun pelapukan ini
dapat juga terjadi karena tumbuh-tumbuhan yang menempel di bebatuan yang memiliki akar yang cukup besar sehingga menghancurkan batuan itu sendiri sehingga terbentuklah tanah. Next, kita lanjut. Nah, tingkat kesuburan tanah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah dibedakan menjadi tanah subur, tanah kurang subur, dan juga tanah tidak subur. Tanah subur adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik atau gunung. Tanah subur dapat ditanami berbagai macam tumbuhan. Contohnya tanah aluvial, patzolik yang terdapat di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan juga sebagian Kalimantan. Yang kedua adalah tanah kurang subur. Tanah kurang subur adalah tanah yang tidak dapat ditanami oleh tumbuhan. Contohnya adalah tanah pasir, tanah gambut, tanah kapur. Terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi. Yang ketiga adalah tanah tidak subur. Tanah yang tandus dan sama sekali tidak dapat ditanami oleh tumbuhan. Contohnya adalah tanah laterit. Terdapat di Pulau Kalimantan Barat ataupun Jawa Barat dan Pulau Kalimantan Barat. Oke, itu dia materi kita pada pertemuan kali ini mengenai potensi sumber daya yang kita batasi menjadi 2 saja pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah potensi sumber daya udara, dan juga adalah potensi sumber daya tanah. Bapak harap anak-anak dapat mengerti dan paham pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya, adapun kesimpulan pada pertemuan kali ini, ternyata potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat banyak. Hanya saja pemanfaatannya yang mungkin kurang optimal. Dan potensi itu merupakan sesuatu yang harus kita kembangkan. Nah, siapa yang akan mengembangkan potensi sumber daya alam Indonesia? Tentu generasi-generasi penerus bangsa. Baik, anak-anak, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Adapun latihan yang perlu anak-anak selesaikan, karena dibalik setelah Bapak menjelaskan materi pembelajaran tentu ada latihannya. Ini yang Bapak katakan tadi. Atmosfer berasal dari 2 suku kata, yaitu atmos dan sphaera. Sebutkan artinya. Oke, tadi sudah Bapak singgung sedikit. Yang kedua adalah sebutkan komponen penyusun udara kering. Dan yang ketiga, sebutkan perbedaan antara tanah subur, tanah kurang subur, dan juga tanah tidak subur. Itu merupakan latihan kita yang kedua. Jadi dapat anak-anak kerjakan. Waktu pengerjaannya lebih kurang 1 minggu. Itu dapat anak-anak kirim melalui foto yang anak-anak kirim ke WA Bapak. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.